teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua ya dalam kondisi sehat walafiat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kita kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman newbie semua, yaitu cara entry yang sangat sederhana. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyesuaikan time frame dengan style trading kita. Jadi kalau kita itu sebagai seorang day trade, mungkin kita cukup menggunakan entry point kita yaitu di M30. Jadi time frame ini sangat berpengaruh teman-teman kalau kita salah menggunakan. Karena kalau kita sebagai day trade kita menggunakan time frame yang kecil, umpamanya 1 menit, ya sudah tidak cocok. Atau kita menggunakan entry point-nya di D1, juga tidak cocok. Kenapa? Karena kelamaan. Biasa orang yang entry point di time frame yang lebih besar, tipe tradingnya adalah swinger, yaitu mereka bisa menahan posisinya bisa berbulan-bulan. Tapi kalau untuk day trade yang kita tradingnya itu hanya sehari, 2 hari, 3 hari, kita entry point-nya tetap menggunakan time frame H1 atau 30 menitan. Itu yang lebih sesuai ya teman-teman. Di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya, untuk entry point hanya menggunakan 2 garis moving average, yaitu menggunakan moving average 5 dengan 34. Ini adalah pairnya emas. Cara settingannya adalah pertama kita ke time frame M30, kita klik sekali, lalu kita masukin indikator. Cara masuk indikator di sini ya, kalau menggunakan MetaTrader 4, yaitu tanda tambah warna hijau ini. Kita boleh klik sekali di sini, maka sini akan muncul. Nah ini ya. Lalu kita cari di bagian trend, lalu masukkan moving average. Ya, kita menggunakan moving average 5 saja, 1 exponential close. Ya, warnanya terserah ya teman-teman. Kalau saya 5, saya biasa menggunakan warna kuning. Jadi warna disesuaikan saja dengan background teman-teman di sini ya. Karena kalau di saya kan backgroundnya warna hitam nih, saya menggunakan warna begini dia lebih bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakan backgroundnya warna putih, mungkin carilah warna-warna yang lebih gelap. Kalau warna kuning ya dengan putih kayaknya warnanya tidak begitu kontras. Ini untuk 5 ya. Lalu kita tambah lagi 1. Karena di sini tadi sudah ada moving average, kita ambil aja langsung. Yang kita edit hanya yang 5 ini. Kita ganti dengan 34. Lalu 34 kita tentu menggunakan warna lain. Saya pakai Doggle Blue ya. Nah, ini bagus dia ya teman-teman kan, kontras begini. Jadi cara setupnya gimana teman-teman ya? Sebetulnya cukup sederhana. Kita hanya menggunakan 2 garis moving average. Kapan kita akan entry? Tentu saja kita menunggu crossing. Crossing itu adalah perpotongan antara EMA 5 dengan EMA 34. Disinilah sebenarnya kalau kita menggunakan M30, disinilah kita entry-nya buy. Karena EMA 5 telah memotong ke EMA 34. EMA itu adalah eksponensial moving average, biasa disingkat dengan EMA. Ada lagi yang namanya SMA. Kalau SMA itu namanya simple moving average. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau moving average ini, nah di sini ini banyak setelan ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan eksponensial. Selain eksponensial tuh ada simple, mode, ada liner. Kita sering menggunakan yang eksponensial. Yang lainnya kita nggak bahas ya teman-teman ya. Kalau dibahas nanti lain lagi ceritanya. Jadi untuk kita entry, kita selalu menunggu ya teman-teman. Jadi trading itu juga membutuh suatu kesabaran. Kalau ini belum cross, artinya belum berpotongan, sebaiknya kita sabar dulu menunggu. Seorang trader itu bukan hanya mengandalkan suatu indikator, tapi secara psikologis itu juga harus dilatih. Nah, jadi begini teman-teman ya, kalau kita sempat entry-nya buy di sini ya teman-teman, bayangkan ini sudah banyak nih dapat uang kita ya. Kalau kita tarik dari sini ke sini saja ya, ini aja sudah 300 pip. Kalau Anda tradingnya 1 lot, itu Anda sudah cuan 30 juta. Jadi sederhana aja, hanya 2 indikator. Apalagi kalau bisa sampai ke sini ya teman-teman. Nah, kalau kita tarik dari sini ya, sampai ke sini, ini adalah 440
pip. Kalau tradingnya satu lot sama dengan cuannya 40 juta. Ini kejadiannya adalah pada tanggal 16 April tahun 2021. Ini yang kemarin, yaitu market closing di hari Jumat. Ini hari Senin ya teman-teman, tanggal 19. Yaitu kan tanggal 17, 18 kan hari libur, yaitu hari Sabtu Minggu. Ini hari Seninnya teman-teman, tanggal 19. Ini hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat secara tren, gold ini masih ada peluang naik. Mungkin kalau ada pun dia akan koreksi sedikit ke bawah, itu biasa. Jadi gold itu kalau koreksi kadang bisa sampai 200 pip. Jadi untuk teman-teman yang spesialis tradingnya di market gold, itu pasti berbeda sekali dengan kita yang biasa trading di pair mata uang. Karena pair mata uang itu tidak segesit pergerakan gold. Jadi banyak orang-orang yang biasa trading forex, kita ajak mereka trading gold, mereka nggak berani. Karena gold ini kalau udah liar dia, sehari itu bisa sampai 1000 pip teman-teman. Hal demikian jarang terjadi di pair forex, yaitu di mata uang. Kalau kita mau slow tradingnya ya jangan di gold, karena di gold ini memang latihan kita untuk support jantung. Kalau kita mau tradingnya santai, carilah pair forex yang pergerakannya slow. Sehari hanya 30 pip. Banyak itu yang di pair forex begitu. 30 pip, 40 pip. Itu kalau di forex. Mau cari yang 1000 pip nggak ada, jarang. Kecuali itu ada kayak semacam hal yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman lihat di sini, ini kita bisa backtest ke belakang. Apakah benar 5 dengan 34 ini begitu signifikan? Ini tadi kan adalah entry buy. Sedangkan di sini kan ada juga ya persilangan. Di sini juga kan namanya entry sell. Karena yang kuning ini yang 5 memotong 34 ke bawah. Kalau di sini kita entry ya memang dapatnya sedikit. Begitulah namanya market. Tidak selalu market itu kita sekali entry bisa cuannya sampai 300 pip, 400 pip. Kadang 30 pip, 40 pip juga ada. Jadi caranya gimana teman-teman? Kalau teman-teman tadi umpamanya sell-nya di sini. Karena dia sudah memotong ke bawah. Lalu keluarnya di mana? Keluarnya di sini. Setelah 5 ini memotong 34 ke atas. Disitulah kita exit. Jadi sini entry namanya. Sini exit. Jadi teman-teman nggak usah pusing, Pak. Saya harus TP berapa? Saya harus cut loss berapa? Pedoman kita adalah kita hanya menggunakan crossing, yaitu setelah ada perpotongan antara 5 dengan 34 ini, disitulah kita entry dan disitulah kita keluar. Sangat sederhana bukan? Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Ini kita lihat ke belakang. Kalau teman-teman di sini umpamanya buy tadi ya, sama juga ya, lumayan banyak ini dapat duitnya. Nah, di sini kita buy. Memang tidak ada yang crossing ini 100%-nya benar teman-teman. Ini 149 pip. Kan lumayan ya. Kita anggap ini crossing, tapi ini candle-nya sudah sampai sini. Karena kalau candle ini belum close, kan kita nggak tahu ini antara 5 dengan 34 nih apa sudah crossing. Ini kan sudah close. Artinya satu candle 30 menit ini kan sudah close nih. Nah, kita anggap ambil di sini. Kita berarti entry-nya kan di sini jadinya. Karena ini close. Jadi kita harus hitung 5 dengan 34 ini berpotongan. Tunggu sampai ini close dulu candle ini. Lalu setelah open kita lihat. Nah, opennya di sini langsung kita ambil posisi buy. Jadi begitu caranya teman-teman. Ini juga ada crossing. Di sini kan crossing nih teman-teman ya. Nah, kita opennya daerah ini. Anggaplah kita open di daerah bawah ini. Kan lumayan juga ya. Kalau kita open di bawah ini ya teman-teman. Kita lihat sampai sini lah anggapnya ya. Ini 112 pip. Jadi buat teman-teman ya yang day trade, yang trading untuk harian, kita walaupun tidak mencapai sebanyak ini, tapi sehari untuk day trade itu target kita ya antara 40 sampai 80 pip. Itu sudah bagus. Jadi kalau di sini Anda entry umpamanya ya. Kalau sudah bisa cuan 40 pip, Anda mau exit boleh. Umpamanya Anda sudah 40 pip ini, Anda boleh TP sebagian dulu. Contoh, kalau Anda opennya 2 lot, sudah 40 pip, Anda TP dulu yang satu lotnya. 4 juta kantongin dulu gitu loh. Lalu sisanya kan ada satu lot. Yang satu lot itu Anda mau fight ke lebih jauh ke 80 pip atau lebih, itu Anda bisa fight di situ. Cuman sewaktu Anda mau fight ke TP yang maksimal, jangan lupa Anda harus set SL-nya ke open tadi. Jadi SL Anda harus bikin di sini supaya jaga-jaga kalau market itu berbalik arah nanti ya, berbalik arah naik,
Anda nggak rugi, Anda hanya BIP. Walaupun Anda BIP, tetapi yang satu lot tadi Anda kan sudah cuan itu 40 pip, sudah cuan 4 juta. Anggap yang satu lot kemudian ini anggap hanya balik modal. Tapi kan nggak rugi gitu. Itu namanya memaksimalkan profit. Caranya begitu. Ini juga ada crossing. Setelah ini crossing ya, ini juga kan ke bawah. Jadi itu aja. Kalau teman-teman mau berpedoman, oke, nanti saya di sini sell-nya ya, nanti saya di sini TP-nya. Setelah ada crossing balik, boleh begitu. Tapi namanya market ya kita jaga-jaga. Jika target minimum kita, target harian kita udah tercapai, kita boleh TP sebahagian. Dan sebahagian lagi kita boleh berjuang untuk TP maksimal. Dengan catatan L kita harus kita setting ke waktu open kita, supaya jika berbalik arah kita BIP. Ya teman-teman bisa backtest ya. Nah nih banyak akurasinya, mungkin bisa 60-70%. Jadi kita nggak usah munafik kalau kita di market ini, karena market itu tidak ada yang 100% nya tuh akurasi, walaupun itu master dari manapun gitu kan. Tidak ada itu tren yang bisa dianalisa 100% benar, itu nggak ada sampai hari ini. Pasti kadang ada salahnya. Jadi jangan Anda terlalu overconfidence kepada market itu bahwa analisa kita ini udah 100% ini, nggak mungkin. Contoh di sini kan, ini waktu berpotongan ya memang naik, ya tapi naik sedikit. Sudah itu turun lagi. Sudah itu di sini dia turun sedikit, sudah itu naik lagi. Jadi kalau di sini kita buy umpamanya ya, kita pertahankan buy kita di sini sebenarnya ini naik, tapi karena kita berpatokan pada crossing ini tadi, ya terpaksa kita di sini kan keluar. Karena patokan kita adalah antara EMA 5 berpotongan dengan 34 tadi, kayak di sini. Jadi kalau ada market seperti ini namanya market lagi sideways. Market ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Itu namanya marketnya tidak konsisten. Tidak seperti ini kan. Kalau ini marketnya konsisten ini, naik terus. Jadi kalau seperti ini ya teman-teman, ini namanya market dalam kondisi sideways. Market dalam kondisi ya naik turun. Di sini menggambarkan adalah antara seller dengan buyer itu masih galau gitu, ataupun kekuatan supply demand-nya berimbang. Kekuatan supply demand-nya itu berimbang sehingga terjadilah market sideways begini, yaitu antara penawaran dan permintaan itu berimbang sehingga nggak naik nggak turun. Kita lihat lagi teman-teman di sini. Ingat ya teman-teman, selagi belum crossing kayak gini, belum crossing ya teman-teman ya. Yang garis kuning ini belum memotong. Kayak gini juga kan, belum crossing, betul. Dia mau coba, ya tapi gagal. Nih kan, mau coba, gagal. Ada berapa kali gitu. Ada juga yang error yang seperti saya bilang tadi ya. Nah, mungkin akurasinya sekitar 60 atau 70% begitulah teman-teman. Kalau kita menggunakan style trading kita dengan cara crossing 5 dengan 34. Teman-teman boleh coba cara ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap harus menjaga money management yang baik. Tradinglah sesuai modal dengan lot kita. Jangan teman-teman melihat ini sudah crossing ya hajar lot. Tidak. Karena market itu tidak 100% bisa kita analisa dengan tepat, itu nggak ada. Tetap kita jaga MM kita. Bagaimana kalau dia balik arah? Ya harus cut loss ya teman-teman ya. Makanya kita trading itu lihat dulu modal kita berapa. Sesuaikan dengan lotnya. Nanti kalau analisa kita semakin akurat, semakin mantap, nanti tingkatkan lotnya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan Anda pemula, newbie gitu, kita hajar lot, mau kaya dalam sehari, itu nggak mungkin. Bisa aja nasib-nasiban, kita kadang sehari modal 1 juta, mau cuan 5 juta, ada. Bukan nggak ada, itu namanya kita adu nasib. Kita bukan seorang trader profesional. Bisa aja kita kan modal kita 1 juta hajar aja. Kayak gini market naik 500 poin kan. Bisa Anda modal Anda 1 juta ya jadi 5 juta, 5 kali lipat. Seperti tadi itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau Anda modal 1 juta umpamanya ya, Anda hajar di sini ya dapat gitu ya sampai ke sini. Kalau kita ukur tadi sekitar 400 pip. Jadi kalau 1 juta, Anda sudah cuan 4 juta. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Jika merasa video saya ini bermanfaat, bisa di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih ya untuk kita semua yang telah banyak menyokong channel YouTube saya. Terutama teman-teman yang ringan tangannya, yang cukup aware dengan channel saya ya, yang banyak memberikan
subscribe. Untuk itu saya ucapkan ya terima kasih, supaya teman-teman kedepannya saya lebih rajin lagi membuat video. Ya kalau saya bikin video tidak ada yang subscribe, ya lama-lama saya juga lemas ya teman-teman, karena untuk membuat video itu juga kan membutuh waktu dan membutuhkan suatu pikiran. Video saya itu adalah kontennya edukasi ya teman-teman ya. Jadi yang saya share itu betul-betul yang sudah teruji, yang sudah pernah saya praktekkan. Tidak seperti ya channel-channel YouTube yang hanya ya bikin cerita-cerita gosip gitu. Tidak, saya ini betul-betul full untuk video edukasi. Jadi untuk membuat video ini ya tidak mudah teman-teman. Saya harus riset dulu, saya harus pelajari dulu, dan saya harus praktekkan dulu. Setelah itu bagus, baru saya berani ya share kepada teman-teman. Tapi itu dia kan, semua namanya analisa itu ada batasannya. Tidak mungkin itu 100% bisa benar. Cuma ya teman-teman harus bijak. Suatu analisa itu ya teman-teman juga harus mengukur kemampuan modal teman semua. Ini seperti contoh tadi ya teman-teman, saya juga ada ambil buy ya di sini ya posisinya. Ya sekarang lihat ini sudah mulai ada cuan ini ya. Ini garis kan sudah di atas garis buy saya. Yang 534 ini ya bisa kita praktekkan ya teman-teman ya, karena ini sudah saya praktekkan sebelumnya. Itu saja teman-teman, cukup sekian. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat selalu. Tuhan memberkati semua.